Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Senin kawan, selamat beraktivitas kembali, menjalankan rutinitas. Semoga hari Senin dan hari-hari selanjutnya dimudahkan segala kegiatan kalian. Bagi kawan-kawan yang mencari rezeki, admin doakan dapat rezeki yang banyak, barokah serta nikmat. Bagi kawan-kawan yang belum mendapatkan pekerjaan, masih nganggur, admin doakan supaya lekas dapat pekerjaan yang layak. Bagi kawan-kawan yang jomblo, belum nikah, saya doakan dapat jodoh sesegera mungkin dan segera nikah. Jangan jomblo lama-lama kawan, tidak enak jomblo lama-lama. Dan kita lanjutkan kawan untuk mengulas catur saja, tak perlu banyak omong. Dan saya akan lanjutkan turnamen Mr. Doji Invitational seri ketiganya di babak knockout kawan. Di matchday babak pertama ini kawan, ada dua partai yang digelar. Partainya Magnus Carlsen melawan Grandmaster Saleh Salem, dan juga satu lagi partainya Daniil Dubov melawan Pavel Eljanov. Saya akan berikan permainan Daniil Dubov. Mungkin kalian sudah bosan melihat permainan Magnus Carlsen kawan. Magnus Carlsen ini menghajar Saleh Salem dengan skor 7-0 kawan. Sangat mutlak kemenangan Magnus Carlsen atas Salem Saleh ini. Harusnya ada 12 game yang harus dimainkan oleh para pemain, tapi siapa yang mendapatkan skor 6,5 lebih dulu, maka dialah yang keluar sebagai pemenang dan lolos ke babak berikutnya. Magnus Carlsen 7-0 atas Salem Saleh, dan Daniil Dubov ini juga menang atas Eljanov kawan dengan skor 6,5 terlebih dahulu dan tidak melanjutkan game-game berikutnya kawan. Oke, langsung kita ke atas lapangan kawan, ke atas papan permainannya Daniil Dubov versus Eljanov. Saya pilih game kelima. Daniil Dubov pegang putih mengawali dengan pembukaan pion menteri, pion D4 dibalas dengan pion D5, Queen Pawn game. Kuda F3, kuda F6 oleh Eljanov, dan pion C4. Seperti biasa, Queen Pawn game semacam ini masih bisa ditransposisi ke bentuk apapun. Queen's Gambit kita temui di atas papan dengan pion E6. Pion G3 berencana Viajento, dan bangunannya sekarang masuk dalam permainan Katalan. Gajah B4 skak. Katalan tertutup kawan. Di sini blokade oleh kuda B berkembang ke petak D2. Pion D pukul pion C4. Dubov melanjutkan Viajento menyegerakan rokade di langkah berikutnya, dan di sini pion B5 untuk memperkuat posisi petak C4-nya, mempertahankan posisi pionnya kawan. Untuk mendapatkan pion mayoritas sayap menteri bisa digunakan dalam permainan endgame nanti. Dengan mendorong pion B5 ini kawan, diagonal terang ini langsung terbuka, dimanfaatkan Dubov dengan kudanya ke pusat. Tentu serangan semacam ini mudah diantisipasi oleh Eljanov dengan kuda D5. Kedua pemain rokade di langkah ke-8-nya, Dubov melangkah menteri ke C2. Langkah-langkah seperti ini masih ada beberapa game yang memainkannya kawan, walaupun urut-urutannya sedikit berbeda, tapi dalam posisi diagram seperti ini sangat level permainannya kawan. Masih sering game-game yang sudah pernah dimainkan sebelumnya. Gajah B7 lanjut Eljanov untuk mengimbangi kekuatan gajah terang putih di diagonal panjang. Pion B3 tantang Dubov, diterima untuk melepaskan pion yang bertumpuk juga di lajur C. Dubov ambil menggunakan kuda. Juga untuk memperkuat posisi pion pusatnya kawan, agar nanti tidak ada discover ini juga. Tapi untuk membuka kuda ini juga harus berhati-hati. Diagonal terang bisa terancam. Di sini gajah ditarik mundur ke petak E7. Langkah terbaik ya pion A5 segera didorong di sayap menteri kawan, atau bermain dengan langkah pengembangan kuda ke D7 menantang pertukaran kuda, atau menteri bergeser ke petak C8 untuk memperkuat posisi gajah kalian, agar kuda kalian ini juga leluasa bergerak kawan. Tapi gajah E7 pilihan Eljanov. Di sini gajah D2 lanjut Dubov untuk mengawasi petak B4 dari manuver kuda yang ancam menteri, membuka tantangan pertukaran gajah terang. Di sini pion C6 dimainkan. Menteri ke C8 merupakan pilihan terbaik kawan, atau langsung dengan pion C5, tapi pion C6. Terbuka diagonal gelap dimanfaatkan oleh Dubov dengan gajah A5. Kuda mundur ke petak B6 merupakan langkah yang lumayan kuat kawan, tapi memilih dengan menteri ke petak C8. Ini juga rekomendasi engine, dan coba lihat kekuatan gajah gelap ini mengawasi petak D8. Ya, sesegera mungkin gajah semacam ini harus dinetralisir kawan. Apakah menantang pertukaran sesegera mungkin agar bentengnya nanti bisa digeser ke lajur pusat.
Kuda C5 lanjut dubop. Dan sekarang putih mempunyai kekuatan dua kuda yang menakutkan kawan di sentral ini. Dan di sini gajah sikat kuda C5. Mungkin kalian melihat tanda biru ini mengartikan langkah ini tidak akurat. Tapi sekali lagi kadang ada terjadi kebingungan kawan saat kita menganalisa menggunakan stockfish. Dalam rekomendasi engine ini merupakan langkah yang cukup bagus, tapi ada tanda biru ini juga cukup membingungkan. Ini merupakan salah satu langkah yang bagus kawan untuk mengeliminasi kuda yang cukup mengganggu di sentral. Dan dilanjut dengan langkah pion pukul balik gajah C5. Kuda berkembang ke D7 untuk mencoba menantang pertukaran kuda kawan. Dan juga mengincar pion, memberikan pressure, langsung diladeni oleh dubop. Kuda pukul kuda D7 diambil balik oleh menteri. Dan kuda menteri berada satu lajur kawan. Mungkin kalian tertarik untuk menggeser benteng A ke D1, benteng F ke D1. Langkah itu bagus. Tapi sedikit kuat adalah mengusir kuda terlebih dahulu kawan. Mungkin ide kalian adalah benteng digeser terlebih dahulu mengepin kuda, terus diikuti pion bisa mendapatkan kuda. Ya menteri ini bergeser terlebih dahulu. Tapi idenya sama kawan, tak ada masalah. Kalian lanjutkan pion E4 saja, tak ada masalah. Tapi dubop memilih dengan pion E4 terlebih dahulu, langkah engine kawan. Dan di sini kuda ke F6, barulah sekarang benteng A D1 serang menteri. Menteri ke E7 dan benteng langsung diangkat naik kawan. Dan idenya simple, sesegera mungkin ditumpuk. Coba lihat, pion ini menjadi jangkar agar petak pusat tidak ditempati oleh kuda lagi kawan. Dan tentu saja dengan kekuatan gajah gelap, petak D8 sudah tidak bisa diduduki oleh benteng-benteng hitam ini. Maksud saya benteng A sudah tidak bisa lagi juga ke petak D8. Cukup kuat posisi gajah ini sekarang. Pion E5, kuda ke E8, usir benteng dengan tempo merupakan pilihan terbaik kawan. Setelah benteng ini mundur, mungkin ke petak D2, pion E5 bisa kalian mainkan. Tapi memilih dengan langkah pion E5 terlebih dahulu. Di sini langsung didobel benteng FD1 dan pion H6. Membuka ruang bagi pergerakan raja kawan. Pion F3 lanjut dubop, perkuat posisi pion pusatnya agar menteri tidak lama-lama menjaga pion agar leluasa bergerak. Benteng FC8 lanjut hitam dan di sini gajah H3 serang benteng. Benteng bergeser kembali, memilih ke petak E8. Gajah mundur lagi ke F1 dan di sini gajah J8, langkah kesalahan meninggalkan pionnya kawan. Terus apa langkah terbaik bagi hitam pada posisi? Ya, bisa membuat langkah menunggu kawan. Apakah benteng A ini bergeser ke B8? Itulah merupakan salah satu pilihan yang bagus juga. Atau membuat langkah menunggu yang lainnya, atau mondar-mandir saja benteng satunya ini kawan. Tapi meninggalkan pionnya, diserahkan kepada dubop dan diterima oleh dubop. Benteng ambil pion C6. Kuda manuver ke H7, dihentikan dengan pion H4, kontrol petak G5. Dan kuda ini sekarang bisa manuver ke petak F8 kawan, ataupun bermain dengan pion A6 untuk memperkuat posisi pion kalian. Tapi memilih gajah ini keluar ke petak E6. Langsung disikat pion B5 dengan gajah oleh dubop. Benteng E digeser ke B8, ancam gajah, gajah mundur ke E2 kawan. Di sini pion G5 tantang hitam. Tidak diladeni oleh dubop dengan pion H5. Benteng C8 menantang pertukaran dan di sini ditolak kawan. Bermain dengan langkah benteng C bergeser kembali ke D6. Pion G4 membuat langkah pengorbanan pion dan diterima oleh dubop. Pion F pukul pion G4. Di sini kuda ke G5. Coba pressure pion yang di sini. Pion C6 mulai didorong oleh dubop yang sekarang sudah unggul 2 pion di sini kawan. Mempunyai 1 pion bebas yang cukup mengganggu. Dan menteri ke F6 mencoba membuat counter attack, melakukan ancaman mungkin di langkah berikutnya kawan, menantang pertukaran perwira nanti. Langkah terbaik raja naik ke petak G2, dubop memilih benteng F1. Menteri kembali ke E7, serang bentengnya lagi. Benteng kembali ke D1, menteri ke F6, barulah raja naik ke petak G2 oleh dubop. Menteri kembali ke E7, dubop melanjutkan mendorong lagi pionnya kawan. Persiapannya di sini di langkah berikutnya. Terlebih dahulu raja bergerak naik ke G7, menteri C3 incar pion di backup oleh pion F6. Menteri C2 tetap mempertahankan pionnya kawan, kuda F7.
Benteng bergeser menghindari ancaman kuda ke C6. Di sini menteri keluar ke peta A3, menantang pertukaran gajah kawan. Gajah terangnya dilepas dan diterima oleh Dubov. Menteri ambil gajah A5. Benteng Dubov naik ke peta D7 pressure kuda. Diikuti nanti benteng satunya bergerak kawan. Terlebih dahulu raja bergerak ke G8. Untuk memperpanjang permainan bisa memperkuat posisi kuda ini kawan dengan benteng F8. Inilah pilihan terbaik. Mungkin nanti diikuti menteri ini bergerak ke peta C4 ataupun ke peta B3 berada di diagonal ini kawan. Ditumpuk nanti bentengnya, tapi permainan jadi agak lama. Tapi memilih dengan langkah raja mundur ke peta G8, sekarang ancaman skakmat 8 langkah tak terhentikan lagi. Langkah yang terkuat menteri ke peta C4, benteng ambil pion F6, ini juga bagus untuk mempercepat ancaman skakmat. Dubov memilih dengan langkah benteng naik ke peta E7. Sangat lumrah kawan, di posisi ini kedua pemain kontrol waktunya menyisakan beberapa detik saja. Jadi tak ada increment, ini membuat para pemain bermain sangat cepat untuk merebutkan waktu. Kalaupun kalah posisi ya berharap bisa menang waktu kawan. Permainan berlanjut di sini untuk memperpanjang permainan tentu sangat logis. Benteng F8 memperkuat posisi kuda, tapi memilih kuda ke G5. Tapi di sini dan Dubov juga tidak menemukan 5 langkah skakmat kawan. Dia skak dengan gajah C4. Bagusnya dengan menteri kawan. Ya kalau kalian blokade dengan kuda, dengan kuda di peta E6 mau dengan menteri kawan terserah. Ancamannya 4 langkah berikutnya skakmat. Seumpama raja bergeser ke peta 8, tetap ancamannya skakmat kawan, disikat oleh kuda. Menteri ke peta F7 pun juga 1 langkah berikutnya skakmat. Kembali lagi ke langkah aslinya. Dubov memilih dengan gajah ke peta C4 skak, melewatkan langkah terbaiknya dan ancaman skakmat masih cukup jauh kawan. Dibalas dengan raja bergeser ke H8, di sini menteri F2. Benteng F8 langkah terlambat ataupun langkah yang kurang cermat. Menteri bergerak ke peta B6 merupakan pilihan terbaik. Di sini Dubov melangkah menteri ke peta F5. Di posisi ini Eljanov menyerah. Ancamannya tentu ancaman skakmat kawan. Benteng siap meluncur, disikat oleh kuda, disikat balik oleh menteri, dan skakmat di peta H7. Serasa tak perlu kita lanjutkan lagi. Kalau kalian ingin memperpanjang permainan, ya seperti ini saja. Menteri melakukan skak, disikat oleh benteng, dan seterusnya. Itulah kawan salah satu permainan dari Dani Dubov. Game-game yang terjadi di matchday pertama babak knockout. Tidak ada game yang terlalu menarik untuk menjadi tema kawan. Permainannya ya normal-normal saja, baik permainannya Magnus Carlsen ataupun Dani Dubov. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.